Masya Allah, suaranya indah sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat datang di Sapma Halal Festival dan Tablik Akbar Generasi Pemenang bersama Ustadz Hanan Aktaki. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan cuaca yang sangat cerah. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Kita lanjut ke agenda yang pertama, yaitu pembacaan puisi oleh adik Mubin Kisan Raihan Bahweres dengan judul Generasi Pemenang. Kepada adik Mubin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara dan semua. Perkenalkan, nama saya Mubin Kisan Raihan Bahweres akan membacakan sebuah puisi untuk saudara dan semua. Generasi Harapan, karya Abdul Jaini Parman. Semasa diriku terbuai oleh godaan duniawi, berbagai keindahan dan kemewahan seolah menutupi mata hatiku. Hidup bebas mengikuti hasrat, namun tak satu pun membuat bahagia. Diri terasa kosong, laksana musafir kehausan di bawah tarik mentari. Setelah tersadar, ternyata semua itu hanya mimpi tiada bermakna. Kuhamparkan sajadah, bersujud dan berdoa. Ya Allah, ampunilah hamba, bimbinglah hamba, tunjukkan jalan yang Engkau redai. Kini diriku mulai bangkit, menjadi insan yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, menjadi generasi harapan bangsa yang bercita-cita meneruskan perjuangan para pahlawan, menuju Indonesia damai sentosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik Mubin, Masya Allah suaranya indah sekali puisinya. Oke teman-teman, barusan tadi kita menyaksikan bersama pembacaan puisi dengan judul Generasi Pemenang oleh adik Mubin Kaisan Raihan Bahweres. Selanjutnya kita akan saksikan bersama pemutaran video program Sapma Pemuda Pancasila Maluku. Buat teman-teman operator bisa disampaikan. Menuju Indonesia Emas 2045. 77 tahun sudah Indonesia telah merdeka dan sudah bukan usia yang muda bagi sebuah negara untuk mewujudkan setiap cita-citanya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang menuju tahun emasnya di 2045, di mana Indonesia memasuki usianya yang seabad. Visi Indonesia di tahun 2045 adalah menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia dan juga menjadi negara yang memiliki penduduk dengan usia produktif kurang lebih 60,6% dari total penduduknya. Kedepannya, Indonesia diharapkan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi dunia, paru-paru bagi keberlangsungan hidup umat manusia, serta menjadi negara demokrasi terbesar atau the biggest democratic country setelah China. Ya, kurang lebih 23 tahun lagi itu semua dapat terwujudkan. Jika setiap anak Indonesia menyambut dan siap menjadikannya sebagai mimpi bagi anak Indonesia. Tetapi, apabila generasi muda hari ini tidak siap menyambutnya, mungkin hal tersebut akan menjadi angan semata. Dan tahukah kalian, mimpi itu dapat kita mulai dari sekarang. Kami, Sapma Pemuda Pancasila Wilayah Maluku, ikut serta menjadi bagian dan suksesor dalam meraih Indonesia Emas di tahun 2045 dengan beberapa program menarik yang kami usulkan ke depan, yaitu pertama, Youth Empowerment atau pemberdayaan bagi pemuda untuk membentuk anak muda Maluku sebagai agent of change atau agen perubahan yang memiliki skill atau kemampuan dan siap berkompetisi baik dalam skala nasional maupun internasional. Kedua, Sustainable and Livable Planet, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bumi dengan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan, serta merawat bumi yang kita cintai sehingga dapat dihuni dengan nyaman oleh generasi selanjutnya. Ketiga, Tolerance, membangun rasa persatuan di tengah perbedaan yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir, Digital Transformation, mampu memaksimalkan perjalanan transformasi digital dalam menghadapi tantangan untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif teknologi, serta menjadi bagian yang mampu memaksimalkan teknologi digital sebagai nilai tambah untuk kemajuan bangsa. Ini adalah harapan yang besar dan sudah ada di depan mata. Saatnya kita lanjutkan langkah besar ini bersama. Maluku bisa, Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, barusan tadi kita saksikan pemutaran video program Sapma Pemuda Pancasila Maluku. Jadi di situ teman-teman bisa lihat apa itu Sapma dan juga apa saja program yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Sapma Pemuda Pancasila Maluku. Kita langsung saja ke acara entertain yang pertama, yaitu penampilan tarian Samra dari adik-adik Wandan Culture. Jadi kepada adik-adik kita persilakan.
يا سلام وينك يا سلام وينك يا سلام وينك يا سلام. Mana tepuk tangannya untuk teman-teman yang nari Samra, keren banget. Mana putih-putih ya, Masya Allah. Dia ini matching sama baju saya, sama tenda, semuanya Masya Allah. Keren. Oke teman-teman, kita lanjut ke puncak acara hari ini di pembukaan. Yaitu akan ada talk show yang menarik dengan judul, dengan tema gaya hidup halal bukan sekedar makanan. Jadi kalian bisa tuh duduk sambil dapat daging. Daging tuh banyak ilmu di sini jadinya. Untuk talk show ini dengan tema gaya hidup halal bukan sekedar makanan akan dimoderatori oleh perempuan cantik, perempuan yang insya Allah berwawasan luas, adik saya dengan yang namanya Andi Husniatuz Zahra. Oke, kepada saudari Nia panggilannya, kita persilakan. Untuk talk show ini insya Allah akan ada pembicara dari Ustadz Hussein Abdul Aziz Arbi LCMA dan juga perwakilan dari Kementerian Agama Bimas Islam Kanwil Kemenak Maluku dan juga ditemani oleh Satgas Kanwal. Satgas Halal karena hari ini kita bicaranya tentang gaya hidup halal. Bukan sekedar makanan. Untuk ini saya serahkan langsung mic-nya kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Cek, 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga peserta dalam acara talk show Sabma Halal Fest dan Tablik Akbar bareng Ustadz Hanan Ataki yang diselenggarakan oleh Sabma Pemuda Pancasila Maluku dengan mengangkat tema gaya hidup halal bukan sekadar makanan. Sabma Halal Fest ini bertujuan untuk menumbuhkan industri halal di Indonesia dengan mengangkat Expo Halal juga menjadi panggung syiar dan edukasi produk halal bagi pelaku UMKM di Maluku khususnya di Kota Ambon dan sekitarnya. Agar masyarakat dapat memahami lebih dalam bahwa produk halal ini tidak hanya ditujukan untuk umat muslim saja, namun juga bermanfaat untuk kesehatan kita, kebaikan kita, dan juga melainkan untuk seluruh umat manusia melintasi batas agama dan juga golongan. Acara ini didukung oleh Sabma Pemuda Pancasila Maluku yang mewakili semangat dari pemuda Pancasila untuk mendukung pembangunan nasional serta mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin serta peserta talk show Sabma Halal Fest dan Tablik Akbar, acara talk show Sabma Halal Fest ini juga featuring dengan Prisma Al-Fatah, perkumpulan remaja Islami masa kini Al-Fatah, sehingga hadir di tengah-tengah kita juga jamaah dari kajian Sanmori, Sunday Morning Iman, yang ahad ini sudah terhitung ahad ke-35 dalam proyek Back to Back kembali ke masjid. Baik, sebelum memulai acara pada sore hari ini, saya mau tanya dulu ke teman-teman, ini udah pada makan siang belum? Sudah apa belum? Belum. Bagi yang belum bisa berputar 45 derajat, 180 derajat melihat produk-produk F&B atau makanan kita yang ada di tenan-tenan ini. Bisa mengunjungi Umu Homemade dan beberapa produk makanan yang tertera atau ada di arena utama Sabma Halal Fest ini.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang narasumber kita pada talk show Sabma Halal Fest di sore hari ini, yakni dengan segala hormat kami mengundang Ustadz Husain Abdul Aziz Arbi LCMA dan juga Ustadz Hijrin Aliyah SAG MH selaku Ketua Tim Penais Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dan juga ditemani dengan Satgas Halal Kanwil Bapak Jauhar Saulatu SAG MPD. Kepada ketiga narasumber kita di sore hari ini, dengan hormat dipersilakan untuk naik ke panggung. Beri tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk narasumber kita yang luar biasa pada talk show Sabma Halal Fest di sore hari ini teman-teman. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin telah hadir bersama kita tiga narasumber kita di talk show Sabma Halal Fest, gaya hidup halal bukan sekadar makanan. Baik, sebelum memulai izinkan saya untuk membaca sedikit profil atau biografi dari narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Ustadz Husain Abdul Aziz Arbi LCMA merupakan lulusan Syariah dan Ekonomi Syariah di Madinah, Saudi Arabia. Pernah menjadi pembimbing haji dan umroh, dosen dan juga guru bahasa Arab, serta sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum Wilayah Maluku Ikatan Dai Indonesia Ambon dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ambon, serta pembina berbagai majelis taklim, beberapa diantaranya adalah Nongkrong Islami, MT Masjid Jami, dan juga anak muda Jazirah Hitu. Untuk narasumber kita yang kedua, Ustadz Haji Hijrin Aliyah SAG MHI, yakni pernah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Maluku, Muhtasyar NU Kota Ambon, Koordinator Penyuluh Agama Islam Provinsi Maluku, Dewan Pertimbangan Badan Pelaksana Badan Wakaf Provinsi, anggota Bidang Imamah BKM Provinsi Maluku, Ketua Pimpokja KMB Provinsi Maluku, Kasih Penerangan Agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Maluku, dan sekarang selaku Ketua Tim Penais Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak. Dan juga pada hari ini ditemani oleh Bapak Satgas Kanwil Kemenak, yakni Bapak Jauhar Saulatu SAG MPD. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan ihsan, yang telah memberikan kita segala keberkahannya hingga kita bisa hadir di talk show Sabma Halal Fest dan juga Tablik Akbar bareng UHA yang diselenggarakan oleh Sabma Pemuda Pancasila Maluku. Baik, kita mulai dari topik yang pertama. Seperti tema yang kita usungkan pada sore hari ini, yakni gaya hidup halal bukan sekadar makanan. Maka dari itu mungkin untuk pertama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Husain, yakni sesuai temanya gaya hidup halal, mungkin Ustadz dapat menjelaskan apa itu pengertian dasar yang sesuai dengan syariat Islam dan juga mungkin dikaitkan dengan gaya hidup halal di zaman sekarang. Mungkin dapat dijelaskan Ustadz, mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara terkait dengan halal ini merupakan sebuah hal yang tidak asing bagi kita. Cuma kadang-kadang apa sih yang dimaksudkan dengan halal itu sendiri? Cuma tadi bocoran dari panitia, Ustadz tolong jangan lama-lama juga karena ada waktunya gitu, waktu ini terbatas jadi sekitar 3 menit saja. Jadi ternyata pengertian halal adalah ma ahallahu syari', ya kan? Apa artinya? Halal adalah sesuatu hal yang diperbolehkan untuk baik kita lakukan, ya. Yang memang yang memperbolehkan hal tersebut adalah bukan manusia, bukan. Tapi yang menjadikan status tersebut sebagai halal ataupun lawan dari halal adalah haram, adalah asy-syari'. Siapa itu asy-syari'? Yang menetapkan syariat ini, ya. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan dengan halal adalah
apa-apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu halal. Bukan ketika kita merasa ini boleh nih. Ini boleh untuk kita lakukan, ini boleh untuk kita makan, untuk kita konsumsi, untuk kita kerjakan, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan halal adalah ma ahallahu asy-syari' bi fi'lihi au aklihi au syurbihi. Adalah segala sesuatu hal yang memang menurut syariat, menurut Allah Subhanahu wa taala itu boleh untuk kita lakukan, atau boleh untuk kita makan, atau kita minum, ataupun kita konsumsi dan lain sebagainya. Jadi ternyata tolak ukur halal ataupun haram itu bukan hanya sekedar berdasarkan penglihatan ataupun ridha dari manusia, tidak. Karena kalau seandainya kita hanya menggunakan logika saja, kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak masuk akal nih. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan hal tersebut merupakan hal yang halal, maka boleh untuk kita lakukan. Lawan dari halal adalah haram. Apa sih haram itu? Haram adalah ma yuzammu fi'luhu, ya kan? Wa yu'aqab fi'luhu. Orang-orang yang ketika melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan zam. Apa itu zam? Zam ini artinya adalah celaan. Dan yang dimaksudkan dengan celaan di sini adalah dia akan mendapatkan dosa. Dan ternyata subhanallah, ketika Allah Ta'ala turunkan syariat Islam, itu ada aturan-aturannya. Ya kan? Nanti insya Allah pada pertanyaan yang berikutnya, akan saya bahas nih terkait dengan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam? Kenapa sih ada aturan ini diperbolehkan, ini dilarang, ini tidak boleh untuk kita lakukan, ini sebaiknya kita tinggalkan, ini sebaiknya kita jauhi, atau ini hal yang dianjurkan untuk kita lakukan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yang dimaksudkan dengan halal adalah ma ahallahu asy-syari' bi fi'lihi au aklihi au syurbihi. Jadi segala sesuatu hal yang memang dalam pandangan agama Islam itu boleh untuk kita lakukan, atau kita kerjakan, atau kita makan, atau kita minum. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini mungkin singkat-singkat saja karena waktu yang terbatas. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz telah menjelaskan apa itu definisi halal yang barangkali kita tidak paham secara istilah yang lebih dalam seperti itu. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu untuk Ustadz Hijrin yang sebentar lagi akan beranjak ke aktivitas lain, maka saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Ustadz, di sini banyak produk UMKM dan juga tenan-tenan kami, yakni 80%-nya itu adalah produk F&B atau makanan Ustadz. Sehingga kira-kira bagaimana sumbangsi atau keikutsertaan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin baru juga akan mulai UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal atau wajib halal dan sebagainya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih moderator Al-Muhtaram Pak Haji Hussein, Ustadz Haji Hussein Arbi, Aziz Arbi LCMA, Bapak tim Satgas Halal Kanwil. Saya ingin jelaskan bahwa memang waktu agak mepet karena tadi kita sudah datang jam 2 lewat, ya, jadi kita maklumi. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita akan kolaborasi karena tadi kita datang banyak UMKM yang mengenalkan hasil-hasil produknya. Jadi saya ingin ceritakan bahwa di Kanwil Kementerian Agama ada Satgas. Nanti lebih dijelaskan oleh tim Satgas. Ada Satgas kami yang memfasilitasi, memediasi terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal. Jadi Indonesia ini banyak UMKM yang belum 100% memiliki sertifikat halal. Jadi kehalalan produk-produk itu belum sepenuhnya dan sertifikatnya belum sepenuhnya dimiliki oleh UMKM. Maka pemerintah beberapa waktu lalu membentuk BPJPH, ya, Badan Penjamin Produk Halal, ya,
itu dimediasi oleh Kementerian Agama. Insya Allah sudah ada beberapa kriteria persyaratan yang harus dilakukan oleh pedagang, baik itu pedagang makanan, pedagang obat-obatan, kemudian pengusaha-pengusaha kecil maupun besar. Karena kita mayoritas Muslim di Indonesia, maka harus penuh dengan kehati-hatian dalam menghasilkan produk-produk halal. Oleh karena itu kami menganjurkan bahwa nanti ketika Bapak Ibu yang pengusaha UMKM ingin memiliki sertifikat, ada kriteria khusus. Ya, ada kriteria khusus karena dulu sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Tapi sekarang pemerintah berdasarkan Undang-Undang 33 2014 itu sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH pusat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika untuk mengajukan ada nanti akun-akun yang dibuat, ada nanti link yang diisi, nanti kita punya pendamping-pendamping halal yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Lebih jelasnya adalah ketika Bapak Ibu yang pengusaha UMKM ini belum ada sertifikat halal, maka segera datang kita berkonsultasi di Kementerian Agama, Kanwil. Di situ ada Satgas produk halal, Satgas halal yang akan nanti memandu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana proses pensertifikan halal, produk-produk yang Bapak Ibu ingin memiliki sertifikat halal. Saya kira itu singkatnya, nanti dilanjutkan oleh Pak Satgas. Silakan Pak. Oke, cek. Oke, baik. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Hijrin Aliyah SAG MH selaku perwakilan Kementerian Agama Provinsi Maluku yang telah menjelaskan bagaimana gambaran besar mengenai sertifikasi halal ini. Kenapa sih perlu gitu ya? Mungkin nanti akan dijelaskan lanjut oleh Bapak Jauhar Saulatu. Namun sebelum itu Pak, saya ingin bercerita sedikit. Jadi saya anak jurusan kimia. Jadi saya punya research dengan dosen saya merupakan lembaga pemeriksa halal. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengidentifikasi bakso sapi yang mungkin dikira terkontaminasi daging babi. Maka dari itu kemarin saya mengelilingi untuk mengambil sampel, ada salah satu supermarket yang belum memiliki label halal di salah satu produk bakso olahannya. Apakah ini memang karena belum wajib halal Oktober ini jadi masih dimaklumi, dan apakah setelah Oktober 2024 ini akan disisir semua yang belum punya label halal? Bagaimana kira-kira tanggapan dari Kementerian Agama dan juga prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini karena waktu kami langsung saja. Bapak Ibu, tujuan dari produk halal ini pertama memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dalam produk halal. Tadi pertanyaan tadi bagus sekali. Produk yang beredar, yang masuk dan yang masuk di Indonesia harus bersertifikat halal, dan batasnya pada tanggal 17 Oktober. Itu semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Bapak Ibu, wajib halal semua produk Indonesia, makanan dan minuman, obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk Indonesia. Lanjut, bagaimana Bapak Ibu cara pendaftaran halal? Yang pertama ada yang disebut dengan pendaftaran reguler. Reguler ini
pendaftaran seluruh produk mikro yang menengah dan yang besar. Sedangkan Sepdikler yaitu produk yang kecil. Adapun persyaratan yang harus dimiliki Bapak Ibu, yang pertama harus ada NIB. NIB atau nomor induk berusaha, nomor izin berusaha. Bapak Ibu nomor NIB mau dapat di mana? Bapak Ibu tinggal ke dinas koperasi, silakan izin mengurusi izin sana. 5 menit jadi. Dan Bapak Ibu jangan melalui calo, Bapak Ibu langsung saja ke dinas koperasi. Lalu urus bawa KTP, lalu Bapak Ibu urutkan produk-produk yang Bapak Ibu lakukan dan bumbu atau masakan yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya NPWP. NPWP Bapak Ibu silakan urus di pajak. Yang ketiga, KTP. Harus punya KTP. Lalu yang berikut Bapak Ibu harus punya akun. Itu saja Bapak Ibu. Lalu punya daftar-daftar menu yang ini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan daftar di Si Halal. Bapak Ibu tinggal ketik saja. Ketik saja di Si Halal. Langsung Bapak Ibu dapat. Ya. Ini permohonan halal. Silakan Bapak Ibu langsung isi saja. Ini tata cara pendaftaran Si Halal. Bapak Ibu barangkali itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Tadi sudah dijelaskan mengenai prosedur untuk Bapak Ibu UMKM yang mungkin baru membuka UMKM dapat mengetahui cara-caranya, yakni memiliki NIB, memiliki NPWP, dan juga akun dari Si Halal. Baik, mungkin kita beranjak lagi ke Ustadz Hussein Arbi, yakni mengenai halal itu bukan hanya sekadar barang yang sudah jadi ya Ustadz, yakni melalui dari proses pengolahannya, kemudian cara produksinya, transaksi dan lain sebagainya itu perlu sesuai prosedur syariat Islam. Nah, bagaimana dengan cara-cara yang bisa kita hindari untuk tidak mendapati halal-halal yang tidak kasat mata Ustadz. Mungkin seperti riba atau bunga, kemudian goror atau ketidakpastian, masyir atau spekulasi, batil atau kejahatan, ihtikar atau penimbunan, kecurangan, penipuan, dan yang paling sering adalah suap. Bagaimana kira-kira pendapat Ustadz mengenai hal ini? Mohon dijelaskan Ustadz, tafadhol. Jadi setidaknya pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana sih kita menjauhi hal-hal yang diharamkan? Kan semuanya itu hal-hal yang diharamkan. Mau judi, mau ihtikar, penimbunan, mau itu riba dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya mungkin adalah pacaran. Ya kan? Termasuk di dalamnya juga adalah ikhtilat, ya kan? Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan itu juga termasuk. Hal yang perlu kita ketahui yang pertama adalah ketika Allah Ta'ala turunkan syariat Islam ini, Allah Ta'ala di dalamnya itu membuat sebuah aturan. Sebagaimana hal yang terdapat dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah pernah menjelaskan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja, setiap pemimpin, mereka pasti memiliki hima. Hima ini artinya adalah penjagaan. Ya, jadi setiap pemimpin, setiap raja, itu pasti mereka memiliki penjagaan. Mereka memiliki aturan. Dan Rasulullah sampaikan, ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah, penjagaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap kita semua adalah maharimuh, hal-hal yang telah diharamkan. Jadi ternyata seluruh hal yang diharamkan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk maslahat kita, untuk kebaikan kita semua. Zina misalnya diharamkan, kenapa? Agar keturunan kita itu terjaga. Riba kenapa diharamkan? Kenapa? Karena agar ekonomi kita itu juga terjaga, ya kan?
Kenapa kita diharamkan untuk mengkonsumsi minuman keras, melakukan judi, itu semuanya untuk kemaslahatan kita. Mungkin pertanyaannya karena waktu yang terbatas, kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut? Ya, apa sih tips-tipsnya sebenarnya supaya kita bisa mencoba untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib. Hal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada diriku. Jadi ternyata keberadaan kita di sini memang untuk beribadah. Dan tidak ada yang namanya ibadah kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang luar biasa. Sekarang ketika Allah taala perintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu hal, ini ujian atau tidak? Ujian. Ketika Allah taala perintahkan kepada kita untuk menjauhi sebuah hal yang telah diharamkan, ini ujian atau tidak? Ini ujian. Karena keberadaan kita di dunia ini semuanya itu isinya adalah ujian. Ad-dunya darul bala wal ibtila. Karena dunia ini tempatnya adalah ujian. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa mencoba untuk menjauhi hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Baik. Ketika Nabi SAW beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kita pernah mendengar hadisnya, ya. Malaikat Jibril pada saat itu menyerupai seorang laki-laki yang tampan, yang rapih, berpenampilan rapi, rambut tersisir rapi dan lain sebagainya. Datang kepada Rasulullah menanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, malaikat Jibril bertanya terkait dengan Islam. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ya kan? Islam, iman dan ihsan. Dan ternyata ada sebuah makna yang tersirat bahwasanya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa tidak semua orang Islam itu beriman. Sekali lagi, tidak semua orang Islam itu beriman. Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi, hal yang pertama ditanyakan oleh beliau adalah Islam, berikutnya iman, lalu yang ketiga ihsan. Maka ketika kita lihat, ada atau tidak orang Islam yang melakukan zina? Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak orang Islam yang melakukan kasus A, kasus B, kejahatan A, kejahatan B, kemaksiatan A, B, ada atau tidak? Ada. Kenapa? Karena pada saat mereka melakukan kesalahan atau kemungkaran itu, pada saat yang bersamaan mereka tidak memiliki keimanan. Rasulullah pernah menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina itu tidak akan pernah melakukan hal tersebut, sedangkan di saat yang bersamaan dia sedang memiliki keimanan. Ya. Baru nanti tingkatan yang terakhir, yang ketiga adalah al-ihsan. Apa sih ihsan? Kadang-kadang saya mencoba untuk memudahkan begitu, agar kita memahami ihsan adalah semacam kita itu profesional. Ihsan ini semacam profesional. Karena Nabi sampaikan ketika ditanya ihsan oleh malaikat Jibril, yang dijawab oleh beliau adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau melakukan hal apapun ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau belum bisa mencapai level demikian, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat dirimu. Sehingga di antara banyak tips, salah satu di antaranya adalah coba katong hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan sebuah kemungkaran, kemaksiatan, tanya kepada hati kecil kita, istafti qalbak, kan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menjelaskan, istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Karena namanya hati kecil ini tidak pernah berbohong sama sekali. Mulut mungkin berbohong, mulut mungkin parlente, tapi namanya hati tidak akan pernah bisa berbohong. Lalu sebelum kita melakukan hal tersebut, tanya dulu ke dalam hati kita, kira-kira Allah Ta'ala ridha atau tidak? Kira-kira Allah Ta'ala ridha gasing? Kira-kira kalau ketong panggil ketong pung harim deng umi padahal belum menikah misalnya. Panggil laki-laki dengan sebutan abi padahal belum menikah misalnya. Ya kan? Panggilannya kan umi abi nih, ya kan? Walaupun panggilannya syar'i ya umi abi, tapi pertanyaannya kira-kira perbuatan tersebut ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena sekali lagi halal ataupun haram itu bukan hanya sekedar menurut pandangan manusia, tidak. Tapi halal dan haram, boleh atau tidak, itu adalah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sekian banyak tips yang harus kita ketahui bahwasanya kita harus mencoba merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit saja karena sebenarnya ada banyak, tapi karena waktu yang terbatas ya, Allahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan pemaparannya. Selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya mohon izin meminta kesan dan pesan kepada ketiga narasumber kita yang hadir pada sore hari ini di acara talk show Sabma Halal Fest dan Tablik Akbar Bareng UHA yang diselenggarakan oleh Sabma Pemuda Pancasila Maluku. Jadi Sabma Pemuda Pancasila Maluku ini membuat gebrakan besar Ustadz, sehingga ada sekitar 2050 orang yang telah mendaftar dan antrian panjang ini sudah dipenuhi oleh 2050 orang tersebut Ustadz. Dan mereka sedang melakukan registrasi ulang. Dan nantinya kita akan mendapati acara puncak yakni di tanggal 13 pukul 20.00 untuk Tablik Akbar bersama Ustadz Hanan Attaqi. Kira-kira bagaimana Ustadz kesan dan pesan untuk mungkin menyemangati dan menarik lagi semangat anak-anak muda yang lainnya untuk membuat gebrakan besar seperti Sabma PP Maluku. Baik Ustadz, disilakan. Terima kasih dari moderator. Ini saya sekedar usul saja ke depan nanti mungkin perlu diatur mekanisme talk show-nya supaya agak output inputnya bisa dapat. Terus soalnya ada beberapa yang sudah pada bubar kan. Kemudian ada konsentrasi pendaftaran. Jadi agak konsentrasi Ustadz yang begitu bagus cara menyampaikannya luar biasa terkait halal itu tidak terkontaminasi di peserta. Jadi ke depan mungkin lebih diatur sedemikian rupa. Apalagi hiruk pikuk mobil dan sebagainya. Mungkin pada suatu tempat yang lain, talk show-nya atau di tempat ruangan tertutup sehingga ini penting karena masalah kehidupan manusia seseorang halal dan thayyiban. Jadi terkait halal dan haram bisa jadi kita suatu saat kira halal padahal haram. Bisa jadi kita menganggap diri kita selamat padahal tidak selamat. Ya, keselamatan seseorang di akhirat nanti tergantung dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apakah halal atau haram. Dan itu juga bisa doa kita tertolak kalau dalam diri kita penuh dengan keharaman yang luar biasa. Oleh karena itu terakhir saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih jelasnya kepada Bapak Ibu pengusaha-pengusaha makanan, minuman, obat-obatan maupun hal-hal yang bersifat pakaian dan lain sebagainya. Maka untuk memperoleh sertifikat halal, silakan Bapak Ibu sekalian datang ke Kementerian Agama Kanwil untuk berkoordinasi menanyakan terkait proses pensertifikat halal suatu produk. Insya Allah di sana ada satgas kita yang akan menjelaskan nanti dibantu oleh pendamping-pendamping halal yang ada di 11 kabupaten kota. Semuanya sudah tercover. Insya Allah beberapa di Maluku ini nanti dijelaskan sudah banyak sertifikasi yang dikeluarkan oleh BPJPH atas produk-produk makanan yang diajukan, ya dihasilkan dari produk, sehingga kita insya Allah bisa memastikan bahwa makanan yang kita beli di toko-toko, di supermarket itu ada label halal. Jadi ada label halal, bukan label MUI. Kalau yang dulu itu label MUI. Sekarang halal itu sudah menjadi kewenangan BPJPH atas undang-undang pemerintah Republik Indonesia. Jadi sudah diberikan kepada badan BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Majelis Ulama Indonesia hanya memverifikasi, menetapkan putusan kehalalan sebuah produk. Jadi ada kerjasama, tetap ada kerjasama. Oleh sebab itu silakan Bapak Ibu UMKM segera yang mau mendaftar datang ke Kementerian Kanwil Kementerian Agama via Satgas Halal untuk mendapatkan penjelasan terkait proses pensertifikatan halal. Saya kira itu. Lanjut oleh Satgas. Ya, terima kasih. Saya kira kegiatan ini bagus sekali. Cuman saya saran, ini kan UMKM sudah ada di sini. Harusnya disiapkan salah satu meja, mereka langsung daftar halal. Jadi tidak harus tunggu lama lagi, langsung daftar. Tinggal harus cuman NIB-nya ada, KTP-nya ada, kita langsung daftar. Kita harus datang dengan pendamping untuk langsung daftar di sini. Jadi kita langsung top show, daftar di sini. Jadi tidak lama lagi.
Itu Bapak Ibu, kita di Maluku yang sudah sertifikat halal, yang sudah punya sertifikat halal, sudah 1.218 kita sertifikat halal. Makanya kayaknya saya berpikir kita masih terlambat sekali. Tadi saya jalan-jalan di stand-stand tadi, ada baru sekitar tiga produk yang baru bersertifikat halal, yang lainnya belum. Untuk itu Bapak Ibu kalau mau daftar halal, silakan hubungi kami, langsung saya ke kantor untuk daftar. Bapak Ibu tidak susah. Ada pendamping, nanti pendamping yang membantu Bapak Ibu. Barangkali itu. Terakhir mungkin dari saya, ini luar biasa nih Sapma PP Maluku ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi berkaitan dengan agenda ataupun acara yang akan diselenggarakan pada mulai dari hari ini sampai besok nanti. Saya teringat ada sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah menjelaskan ada 7 golongan, mungkin kita pernah mendengar hadis ini. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Yang pertama Rasulullah sampaikan imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ya. Cuma pada urutan yang kedua, Nabi menjelaskan yang menempati urutan tersebut adalah wasyabun nasyafi ibadatillah. Yaitu para pemuda yang dia itu tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa mendatangkan seorang ustadz yang begitu besar dan terkenal di Indonesia, dan beliau memang takhasusnya ya memang ahlinya ya di bidangnya, yaitu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hubungan rumah tangga, ya kan, hubungan asmara, percintaan dan lain sebagainya. Kenapa sih? Karena ternyata kalau kita lihat belakangan ini itu semacam sudah menjadi tren ketika orang mau menikah itu harus didahului dengan pacaran, ya. Kayak semacam sudah tren saja sehingga banyak terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Ketika dilakukan pencegahan seperti ini kan luar biasa. Ini kan luar biasa. Dan Rasulullah kan pernah menjelaskan, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, rubah dia menggunakan tangan ataupun kekuasaan yang dimiliki olehmu. Fa illam yastati' fa bilisani, tapi kalau belum bisa maka dengan menggunakan lisan, ya. Fa illam yastati' fa biqalbi, tapi kalau belum bisa juga maka cegah dia atau ingkari dengan menggunakan hati kita. Dan Rasulullah garis bawahi, orang yang hanya mengingkari dengan hati adalah wadzalika adhaful iman. Itu merupakan kadar keimanan yang paling rendah, yang paling lemah. Sehingga kadang-kadang ketika seseorang menganggap pacaran udah biasa begitu. Bahkan dia tidak segan-segan, tidak ada malu sama sekali untuk mengumbar di medsos dan lain sebagainya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena sejatinya hal tersebut seluruh kemungkaran dia lakukan secara terang-terangan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena tidak memiliki rasa malu. Tidak lagi memiliki rasa malu. Dia anggap hal tersebut biasa saja. Padahal Rasulullah pernah menyampaikan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya sifat ataupun rasa malu itu tidak akan pernah mendatangkan kecuali hal tersebut itu merupakan kebaikan. Sehingga saya sangat mengapresiasi Sapma PP Maluku ini ketika sudah mendatangkan ustadz besar, yang mana ini merupakan bagian dari sadduz dzari'ah. Mencoba untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi apalagi di kalangan anak-anak muda nih. Jangan kita anggap bahwa saya ketika sudah panggil Abi dan Umi akhirnya menjadi halal status pacarannya. Ya kan? Jadi pacaran yang syar'i kan tentunya tidak. Dan tentunya hal ini kita lakukan diantaranya adalah untuk menjaga keturunan-keturunan umat Islam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada seluruh umat Islam. Wabil khusus kepada kita-kita yang berada di Maluku dan juga di Ambon. Allahu ta'ala alam. Baik, itu tadi penjelasan dari Ustadz Hussein Abdul Aziz Arbi LCMA. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk satu penanya yang mau bertanya kepada salah satu dari ketiga narasumber kita di sore hari ini. Atau mungkin ketiga-tiganya juga boleh. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya saya nggak tutup acara ini. Mungkin yang lagi registrasi mau bongkar barisan sebentar untuk bertanya. Atau yang ada di meja VIP. Atau teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di samping pelataran Masjid Raya Al-Fatah. Mungkin ada yang mau bertanya kepada ketiga narasumber kita pada acara talk show Sapma Halal Fest pada sore hari ini. Ayo angkat tangannya. Enggak saya tutup ini kalau enggak ada yang nanya.
Boleh? Ada yang mau bertanya? Teman-teman dari One dan Culture, ada yang mau bertanya? Tadi ada angkat tangan. Teman-teman Prisma, Al-Fatah, ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman Sapma juga mau bertanya langsung kepada narasumber yang diundang langsung oleh mereka. Tanya yuk, ayo dong tanya. Tanya dong. Mau tanya? Mau tanya? Mungkin MC-nya tadi mau nanya ke 3 narasumber ini? Jelas, baik. Oke, ada jamaah San Mori Prisma Al-Fatah nih yang mau bertanya. Baik, boleh? Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes 1 2. Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa bertanya pada 3 narasumber yang telah hadir pada hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Yani Marasa Besi. Mohon izin Ustadz, sepengetahuan Ustadz juga, saya juga sebenarnya salah satu orang yang sedang mengikuti webinar terkait menjadi pendamping sertifikasi halal Ustadz, mohon izin. Jadi saya sedang mengikutinya sementara tapi belum selesai Ustadz. Karena kemarin sempat dibuka juga kan untuk menjadi pendamping halal. Tapi mohon izin Ustadz, pertanyaan saya ini yaitu mengenai yang seperti tadi Ustadz telah jelaskan mengenai hal-hal apa yang dimasukkan dalam tubuh kita itu bisa menjadi hal baik ataupun bisa menjadi mudarat kepada kita gitu Ustadz. Mohon izin yang ingin saya tanyakan yaitu terkait semisal nih Ustadz, orang tua kita pekerjaannya semisalnya kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik, misalnya dia tuh mendapatkan uang melalui perjudian seperti itu lalu diberikan kepada anaknya dan kita juga tahu gitu Ustadz kalau apa yang dia berikan kepada kita tidak baik gitu. Tapi gimana sih kita Ustadz sebagai anak bisa berperilaku terhadap perilaku orang tua tersebut? Misalnya apa yang dia berikan itu kan ujung-ujungnya kita masukkan juga dalam tubuh kita jadi makanan, minuman seperti itu Ustadz. Saya juga pernah bertanya kepada salah satu Ustadz mengenai pertanyaan ini lalu saya kurang puas gitu tentang jawabannya Ustadz. Karena jawabannya adalah biarkan saja karena itu urusan orang tuanya gitu. Jadi saya ingin mendengar pendapat dari Ustadz hari ini. Terima kasih. Allahu ta'ala alam, pertanyaan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau pernah menjelaskan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya hal yang halal itu merupakan sebuah perkara yang bayyin. Apa artinya bayyin sih? Jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara-perkara hal-hal yang diharamkan itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ini terdapat hal-hal yang syubhat gitu. Yang tidak jelas, dia masuk kanan atau masuk kiri, dia halal atau tidak, itu namanya syubhat. Taib. Sekarang kita tahu orang tua kita ini penghasilan utamanya adalah dari sumber yang diharamkan. Mungkin kita pernah mendengar hadis yang lain. Rasulullah pernah menjelaskan, menyebutkan ada seorang laki-laki nih. Tsumma dzakara rajul. Lalu beliau lanjutkan yutilus safar, dia sedang melakukan perjalanan jauh. Ya kan? Orang yang berada dalam kondisi perjalanan jauh ataupun musafir, dia merupakan seseorang yang berada dalam situasi ataupun kondisi yang mustajab apabila memanjatkan doa. Mustajab, dikabulkan, cepat dikabulkan. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asy'atha, bukan hanya sekedar melakukan perjalanan jauh, tapi kondisi orang tersebut asy'ath. Asy'ath ini artinya adalah pakaiannya itu sudah acak-acakan. Orang Ambon bilang acak-acakan ini apa? Takuro begitu ya. Sing bailai. Aghbar. Dipenuhi dengan debu.
Tiba-tiba lelaki tersebut mungkin karena capek, karena letih, karena kesusahan, dia berdoa kepada Allah. Dan doa yang dilakukan oleh musafir ini, itu dia melakukan dengan hatta adab-adabnya beliau lakukan begitu. Sunnah-sunnahnya beliau lakukan. Tidak seperti mungkin ada orang yang doanya tidak jelas begitu kan. Dengan menggunakan asap rokok misalnya, ya kan. Dia doa sambil isap rokok, sambil ludah dan lain sebagainya. Ini tidak memiliki adab sama sekali. Dan Rasulullah sampaikan, ya muddu yadaihi ilas sama. Orang tersebut mengangkat kedua tangan ke atas langit. Ini adab ketika berdoa. Ya muddu yadaihi ilas sama. Tapi kata Rasulullah apa? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya merupakan makanan yang haram. Baik zatnya yang haram atau berasal dari sumber yang haram. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya pun sama. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia gunakan itu juga sama, berasal dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan oleh hal-hal yang memang haram semuanya. Maka kata Rasulullah apa? Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan mengabulkan doa yang dia panjatkan. Maka jangan sampai ketika kita mengetahui pendapatan ataupun penghasilan utama dari orang tua kita ini berasal dari sumber yang haram, lantas menjadi sebuah pembenaran akhirnya katong makan saya. Akhirnya katong terima saja, tidak. Ingat, ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Apa kaidah tersebut? Ma la yudrak kulluh la yutrak julluh. Kebaikan yang tidak bisa kita lakukan secara utuh sempurna, maka jangan dijadikan sebagai pembenaran sehingga katong tidak melakukan kebaikan semuanya. Begitupun sebaliknya. Ketika sebuah kemungkaran, kemaksiatan, dosa, hal-hal yang diharamkan tidak bisa kita tinggalkan secara semuanya, maka jangan dijadikan sebagai sebuah argumen pembenaran akhirnya katong lakukan semua hal-hal yang diharamkan. Apa yang bisa katong lakukan, apa yang bisa katong kerjakan dari kebaikan tersebut, lakukanlah. Begitupun dengan hal yang diharamkan, apa yang bisa kita tinggalkan, walaupun belum 100%, tetap katong harus mencoba untuk melepaskan hal tersebut, walaupun perlahan. Dan tetap katong harus memiliki semacam keinginan untuk terlepas dari hal-hal seperti ini. Ya, dan sebisa mungkin berarti apa? Coba cari penghasilan yang jauh lebih baik. Katong berusaha sendiri. Ingat, ada sebuah hal yang disampaikan oleh para ulama, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu hal karena Allah, awadahu Allahu khairan mimma tarak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti hal tersebut dengan hal yang jauh lebih baik. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah dapat ilmu walaupun tidak terlalu lama tapi isinya alhamdulillah daging semua. Ada satu yang tadi Ustadz bilang, yakni kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, jangan merasa sudah terlanjur. Beta sudah terlanjur berdosa, beta melakukan hal keburukan yang lain juga. Seng apa-apa, tetap Allah itu maha penerima taubat. Jadi kita dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Yakni tadi itu juga bisa dihubungkan dengan gaya hidup halal, berarti kalau ada sesuatu yang salah, kemudian dianggap benar oleh mayoritas orang lain, bisa jadi kebenaran. Maka kita jangan menormalisasikan kejahatan atau kesalahan atau kekeliruan ataupun hal-hal yang terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni gaya hidup halal. Baik, untuk menutup acara talk show Sabma Halal Fest kita pada sore hari ini, saya mengundang dengan hormat dan juga dengan segala cinta kami kepada Imam Besar Al-Fatah, Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi, untuk dapat memimpin doa bersama pada acara talk show Sabma Halal Fest kita di sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin.
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara talk show Sama Halal Fest ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang hadir walaupun sedang registrasi maupun yang duduk maupun yang di pelataran dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada acara talk show Sama Halal Fest ini. Baik, sebelum kita mengakhiri mungkin kita dapat foto bersama dulu Ustadz. Baik, kita mengundang ketua panitia acara talk show dan juga tablik akbar untuk dapat maju ke depan. Mungkin jika Kiai berkenan untuk hadir di depan. Baik, kami persilakan untuk ketua panitia dari Sama Halal Fest dapat maju ke depan. Kami berfoto bersama. Dengan ketiga narasumber kita, kami ucapkan terima kasih telah hadir dan mengisi materi pada acara talk show Sama Halal Fest dan tablik akbar bareng UHA yang diselenggarakan oleh Sama PP Maluku.